Apakah benar riwayat ini dari Nabi Muhammad SAW? Berikut riwayat hadisnya Buya. Sebuah hadis dalam kitab An-Nawadir, halaman 194, karya Syekh Syihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi. Dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW tentang obat super ampuh air hujan. Arti hadisnya sebagai berikut. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, diajarkan kepadaku oleh malaikat Jibril tentang satu obat yang tidak memerlukan kepada obat yang lain dan tidak pula membutuhkan kepada para dokter. Kemudian sahut Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, dan Sayyiduna Ali radhiyallahu anhum bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Sesungguhnya kami sangat membutuhkan obat itu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ambillah secukupnya dari air hujan. Lalu bacakanlah surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Setiap masing-masing dibaca 70 kali. Dan diminum pada pagi dan petang selama 7 hari. Demi zat yang mengutuskanku dengan yang benar sebagai seorang nabi, kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat Jibril telah menyatakan kepadaku, barang siapa yang meminum air ini, niscaya Allah akan menghilangkan semua penyakit yang ada dalam tubuhnya dan menyembuhkan dari segala penyakit yang ada. Dan barang siapa yang memberi air itu untuk istrinya dan tidur bersama istrinya, niscaya istrinya akan hamil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan air tersebut juga dapat menyembuhkan 2 mata yang sakit, menghilangkan penyakit sihir dan menghilangkan dahak dan menghilangkan sakit dada, sakit gigi, pencernaan, sembelit dan kencing yang tidak lancar. Dan juga tidak dibutuhkan kepada membekam, serta masih banyak faedah-faedah yang lain yang tidak terhingga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini riwayat Rasulullah. Ada teks hadisnya? Ini teks tadi terjemahannya ini faidatun ini Syekhul Yubi nulis dalam faidah ruwiya. Diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala 'allamani Jibrilu dawa'an la ahtaju ma'ahu ila dawa'in wala tabibin. Kata Nabi, Jibril mengajariku satu obat yang luar biasa sampai enggak perlu lagi kita kepada dokter atau obat yang lain. Oh, diceritakan main-main ini. Ini pernah ini sudah hanya sekarang saja muncul lagi karena ada kasus corona ini. Kita pernah buka bertanya-tanya tentang ini beberapa waktu sudah lama. Ini riwayat-riwayat semacam ini, kita harus waspada. Kalau kita menisbatkan kepada baginda Nabi harus ada tanggung jawab. Kalau memang kita tidak mengerti, tidak ada hukuman. Tapi setelah mengerti nggak boleh. Kita harus mengatakan sebagaimana yang diketahuinya. Kita bertanya kepada ahlinya. Apa kata muhadditsin, ahli-ahli hadis di dalam hal ini? Mereka mengatakan bahwa tidak ada hadis yang bunyinya seperti itu. Dengan bahasa santun mereka. La aslalah. Sebagian mengatakan, tidak aku ketemukan di ummahatul kitab-kitab di kitab-kitab Indo hadis macam-macam dengan bahasa halus. Sebagian langsung tegas maudhu. Dalam hal semacam ini, khususnya para talibul ilm yang ngerti belajar hadis kecil apapun, yuk kita bertanya kepada ahlinya, bagaimana riwayat yang semacam ini. Bahkan untuk menilai hadis, bukan kita mentasih hadis, mengatakan hadis maudhu, enggak, kita tanya kepada ahlinya, para ulama. Lu ini kan dinukil Imam Qulyubi, dikatakan Imam Qulyubi ini mengatakan ruwiyah juga, diriwayatkan, tinggal kebenarannya kita cek. Jadi setelah kita tanya sana sini, kita minta petunjuk sana sini dari membaca sana sini tentang riwayat ini, enggak ada. Enggak diketemukan dalam kitab musnad, kitab sunan, kitab sahih, semuanya enggak ada. Jadi kitab-kitab hadis enggak ada. Ini sudah saling ada, enggak usah kita membawa riwayat-riwayat semacam ini.
Cuman kalau amalan satu-satunya ada. Misalnya kalau baca Fatihah ini adalah untuk pengobatan, ada. Waktu sahabat Nabi itu masuk satu kampung, nggak boleh ternyata setelah itu. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Setelah itu nggak bisa masuk, tahu-tahu ini di dalam sakit. Akhirnya dari dalam mengirim utusan, mungkin ada sahabat Nabi ini yang bisa ngobati, ada satu orang. Tahu-tahunya sembuh. Setelah sembuh akhirnya dipanggil, mau disajikan makanan, terima kasihnya ketua kepala sukunya. Para sahabat Nabi hati-hati. Kenapa kamu baca apa sih kok sampai bisa sembuh? Aku hanya baca Fatihah. Sahabat Nabi waspada. Ini ngarang dari dirimu atau gimana? Iya, aku ngarang baca Fatihah aja gitu. Sembuh. Disampaikan kepada Nabi. Ma'alimta innaha ruqyah. Itulah ruqyah. Pengobatan dengan baca Al-Fatihah. Makanya kalau pengen sembuh Fatihah. Itu benar. Jadi baca Fatihah benar. Hadisnya ini. Bukan hadis tadi. Allamani Jibril kata-kata. Ini bukan begitu. Tapi kalau kita misalnya kita nyuruh. Kalau pengen diberi kesempatan oleh Allah. Orang awam gak usah pakai riwayat-riwayat. Baca Fatihah. Nabi pernah disengat kala jengking. Baca Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Binnas. Sama baca ayat kursi. Ada. Kalau begitu benar. Satu-satu begitu. Atau langsung kasih amalan. Baca Qul Wallahu Falaq Binnas. Ayat kursi. Maka itu disah. Tapi kalau kita menyusun an Jibril kata-kata, nah, ini kalau tidak ada riwayatnya nggak boleh. Sama seandainya Anda membuat satu sholawat Nabi, kemudian menyuruh kepada santri, ya, tolong anakku baca ini ya 11 kali, 12 kali ya, minta semoga Allah memberikan kesembuhan, sah-sah saja. Mau baca sholawat kok. Tapi kalau berkata qala Rasulullah, Nabi bersabda, barang saya membaca sholawat saya ini, wah ini ngarang namanya. Nggak boleh kok Nabi. Jadi amalan-amalan membaca ayat kursi, tadi baca apa tadi? Terus kita ta'arud kepada ta'arud itu menghadangkan diri di air hujan, di awal-awal hujan, itu sunnah. Nabi melakukan, Nabi senang. Jadi ada hujan, nanti kita membuka tangan kita, asalkan tidak sampai buka aurat, sunnah Nabi melakukannya. Ini masalah air hujan ada dalilnya ini. Masalah ayat kursi ada dalilnya. Qul Huwallahu Ahad ada dalilnya. Tapi kan dalilnya macam-macam. Sehingga kalau kita mengatakan amalkan ini selesai. Tapi kalau sudah mengatakan direntet dalam bentuk kayak qala Rasulullah kayak begini panjang begini, para ulama hadis yang mengatakan nggak ada di sini, nggak ada riwayat semacam ini. Nah ini mohon bagi siapapun yang biasa mengamalkannya, ya amalkan yang sudah jelas. Misalnya di kitab yang Anda sudah akrab dengannya, dalam kitab Riyadhus Shalihin sudah ada azkarnya, azkar Imam Nawawi sudah ada zikir-zikir situ. Amalan-amalan yang jelas. Loh, ini kan di kitab, ada kitab biarpun ditulis oleh ulama, disebut dalam kitabnya, tidak semua yang dihadirkan para ulama dalam kitabnya itu adalah hadis yang sahih. Orang yang datang yang setelahnya itu nanti yang menjelaskan, ada hadis ini yang palsu, hadis yang tidak baik, hadis yang lemah, dhaif, bahkan ada yang palsu, itu yang datang orang yang setelahnya. Nah setelah lagi orang yang setelahnya menjelaskan, ya sudah, kita tidak usah mengamalkannya. Amalkan yang jelas. Seperti yang selama ini kita baca setiap selesai acara, dalam masa-masa ada musibah ini, ada karb ini, baca la ilallah al-azimul halimu, la ilallah rabbul arshil azimi, la ilallah rabbus samawati wa rabbul ardi, wa rabbul arshil karimi. Lalu doanya Nabi Muhammad, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sa'il asqami. Ada doa-doa semacam itu. Baca itu semuanya. Mohon ini tidak akan menjadi khilaf di masyarakat. Yang kami sampaikan adalah apa yang kami baca. Jangan seperti beberapa waktu yang lalu ada permasalahan kami sampaikan, lalu ada orang mengirim dalil. Ini Buya telah berbeda. Ini dalilnya. Saya buka, itu bukan dalil. Itu kitab mawaid, kitab cerita menyebutkan bukan dalil. Kalau dalil itu bukan begitu. Dan saya tidak berdalil, saya bukan mujtahid. Kalau Anda ingin datangkan dan menjelaskan dalil, langsung yang jelas itu hanya perkataan ulama ini. Bukan sebuah dalil. Seperti itu. Ini sekarang kami sampaikan begini agar kita waspada dalam mengamalkan amalan-amalan. Banyak amalan-amalan yang jelas. Tapi pun demikian, tolong. Jika Anda menemukan orang